Berjumpa kembali dengan saya Sugeng Prasetyo dalam podcast Bawaslu Kota Samarinda. Kawan dan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, hari ini kita menghadirkan narasumber yang nanti mungkin menjadi sumber informasi tentang konsolidasi demokrasi, kerja Bawaslu dan support dari berbagai elemen. Nah, mungkin ranahnya ini mungkin beda ya. Biasanya kalau kita sering komunikasi ataupun dialogis dengan berbagai pihak, terutama di mereka stakeholder yang plat merah. Hari ini kita merambah ke organisasi kepemudaan yang mungkin kawan dan sahabat Bawaslu di luar sana udah pada kenal. Nah, untuk bisa menjelaskan, untuk bisa lebih dekat, lebih kenal, maka kita kasih kesempatan untuk kawan kita di sebelah ini untuk memperkenalkan diri. Baik, tidak perlu berlama-lama. Apa kabar, Mas Rauf? Wah, nah, tapi saya ngomongnya Bang Rauf gitu. Bisa Bang untuk memperkenalkan diri dengan kawan dan sahabat Bawaslu di luar sana. Oke. Nama. Ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauf Hamdun Zamzami. Nah, itu dia. Untuk saat ini saya diamanahi untuk memimpin jadi kepala Satuan Koordinator cabang. Atau bisa dibilang komandannya Banser se-Kota Samarinda. Ini dia, komandannya Banser. Jangan salah loh nih, ini banyak orang nih. Barisan Ansor Serbaguna yang mana dia adalah badan semi otonomnya Ansor. Ansor adalah badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Juga sebagai organisasi kepemudaan kita bergerak juga di masyarakat, baik itu di bidang apapun ya, termasuk dalam bidang demokrasi. Nah, baik, perkenalan cukup, tidak perlu berlama-lama, kita langsung to the point aja. Ini tugas dan berdasarkan edaran Bawaslu ini kita harus melakukan semua konsolidasi demokrasi, kerja-kerja demokrasi ini. Jadi nggak boleh diam nih kayak patung ini. Kita harus bergerak hari ini. Nah, gini Bang, saya ini pengen tahu ini sibuk apa nih hari ini nih? Hari-hari ke depan ini sibuk apa ini? Selain kerja pasti kan? Selain kerja, yang jelas kita persiapan untuk bulan puasa. Oh iya. Karena beberapa hari lagi ini kan nanti kan kita bulan puasa Ramadan, ya. Ramadan. Iya. Pasti sibuk nih. Tapi sebelum Ramadan kita ada Imlek ya. Oh Imlek ya. Imlek. Ini jaga berarti kalau pas Imlek ini. Kalau Imlek nanti insya Allah kita terlibat dalam penjagaan keamanan dan ketertiban seperti itu. Jangan salah, beliau ini juga jenis sering mengamankan kalau pas perayaan Natal dan Tahun Baru itu di gereja-gereja ini. Berapa sih anggota sebenarnya dari untuk Banser? Anggota Banser Samarinda itu kurang lebih 1.000 personil. 1.000 personel ini kalau 1.000 personel nggak nyoblos pemilu, bubar nih pemilu ini gimana Pak? Ya kalau setiap menjelang pemilu pasti kita keluarkan surat instruksi ya. Instruksi ya kan untuk semua anggota ya kan. Itu wajib nyoblos. Itu langsung ke 59 kelurahan atau 10 kecamatan setiap anggota itu atau gimana? Itu model strukturnya itu gimana? Model strukturnya kan kalau di tingkat kota itu kan Satuan Koordinator Cabang. Kalau di kecamatan Satuan Koordinator Rayon. Ya kan, seperti itu. Nah di kelurahan sementara ini ya Satuan Koordinator Kelompok. Aktif semua? Insya Allah alhamdulillah aktif ya kan gitu. Aktif ya. Sesamarinda ini. Sesamarinda itu ya. Nah, itu kalau jadi anggota Banser itu usianya harus berapa? Terus apa saja yang bisa maksudnya itu persyaratannya apa aja gitu? Oke. Yang pertama usia minimal 17 tahun. Ya, tahun. Berarti ya kan? Maksimal enggak ada. Maksimal enggak ada. Cuman ikut Banser nggak cuma harus sekarang datang ke sekretariatan ikut enggak, kita ada pendidikannya. Ada proses. Ada proses ya kan. Ikuti diklat ya kan. Diklat diklat berapa bulan? Diklat itu selama 3 hari. 3 hari. Gitu ya. 3 hari. Habis itu setelah
lulus diklat, nanti ada pengabdian dan lain sebagainya. Nah, itu baru bisa proses KTA dan menjadi anggota Banser. Oh, itu dia. Jadi sudah anggotanya itu 1000. Itu gensetnya ada kan? Gen Z ada. Gen Z ada loh, bayangin Gen Z tidak harus usia tapi minimal 17 tahun ya memang ya. Minimal memang 17 tahun. Nah, untuk mencapai kayak jenengan itu bisa nyampe di Sat dan Korcap apa? Satkorcap. Sat Korcap itu gimana ceritanya? Ya, panjang prosesnya. Ini Prosesnya adalah pengabdian panjang. pengabdian panjang. Saya diklat tahun 1997 waktu Ninja. Waktu Waktu ada move di Banyuwangi itu ya? Ya, Ninja ya. Banyuwangi, Giroh, semangat untuk ber-NU itu tinggi. Tinggi. Dan saya juga pada waktu itu sebetulnya saya belum masuk usia 17 tahun karena saya MTS kelas 2 itu sudah ikut diklat. Ya kan? Karena memang badan saya gede pada waktu itu kan tinggi gitu. Oh, udah diawali dari itu ya? Diawali dari itu. Gitu. Apa saja yang bisa didapat dari mengikuti Banser ini selain kita lihat kan masyarakat mereka rajin dalam bencana juga ada, di dalam keamanan menjelang hari raya Natal juga ada, ya mereka namanya serbaguna itu ada aja. Apa yang bisa didapat kalau mengikuti ini? Yang jelas yang pertama yang didapat dari ikut berorganisasi di Banser ini yang pertama persaudaraan. Persaudaraan kita akan erat dengan anggota-anggota yang lain, ya kan, itu keluarga besar gitu ya. Terus yang kedua yaitu ya selain persaudaraan ya makin banyak relasi, betul. Terus kepuasan batin itu tidak bisa diukur dengan nominal, betul. Ya kan. Padahal di Banser ini kadang kita juga berangkat mengeluarkan duit sendiri. Berarti kan, dia nggak dibayar ya? Nggak dibayar, lillahi ta'ala ya kan. Tapi dari pulang berkegiatan itu bisa kita merasakan mendapatkan kepuasan batin. Nah, kepuasan batin entah itulah apakah itu berkah atau apa, itu yang jelas kita merasa nyaman seperti itu. Gitu, ya kan? Nah, selain jelas berkah-berkah yang lain juga. Selain membangun hubungan persaudaraan, kekeluargaan, juga akhirnya bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Orang yang pertamanya tidak kenal. Nah, orang yang dikenal juga bisa, itu rezeki juga itu kan. Saling gayung bersambut. Nah, nggak capek ini ngurus 1000 orang ini. Insya Allah. Kalau 1000 orang ini kalau kira-kira berapa kilo beras itu kalau makan kan? Itu kan, ya kan? Jadi begini, yang namanya organisasi itu kan semuanya bergerak. Betul. Artinya begini, kalau bedanya organisasi dengan gerombolan, ya kan, organisasi terstruktur, tersistem, ya kan. Kalau gerombolan terfokus pada pimpinannya, kan seperti itu. Betul. Kita tidak mau semuanya terfokus pada saya, ya kan. Semua teman-teman yang berada dalam organisasi dimanapun tingkatannya juga harus ikut mikir, ya kan. Ikut mikir, ikut juga bergerak, kan seperti itu. Bergerak. Nah, ini dia. Jadi tidak bisa tertumpu pada satu pimpinan, gitu. Nah, dalam konteks demokrasi itu kan politik ini kan tak menentu ya. Kadang ada yang hoax, ya, kebenarannya tidak mutlak, sesat, ya, menyesatkan, bahkan idiom sekarang yang salah tetapi selalu dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi benar. Nah, untuk membangun persepsi, untuk membangun selain program-program kerja itu ada nggak kegiatan-kegiatan dari Banser itu yang memang ada edukasi yang ke situ, gimana itu Bang? Oke. Sebelum memasuki menjadi anggota Banser itu ada namanya diklat. Di dalam diklat itu ada yang namanya materi wawasan kebangsaan. Wah, luar biasa ini. Jadi di situ sudah masuk Banser itu sudah tuntas wawasan kebangsaannya. Ya. Pasti Pancasila. Ya, pasti Pancasila. NKRI harga mati. Itu, ya kan. Nah, jadi kalau sudah masuk Banser, insya Allah ya kan akan terjaga dari ideologi-ideologi yang kontra dengan demokrasi, kan seperti itu. Gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita tetap ingatkan teman-teman ya kan bahwasanya berbangsa dan bernegara ya sesuai dengan
landasan negara kita Iya. kan seperti itu. Iya. Kita tidak boleh keluar dari landasan-landasan negara kita. Jadi gini kan Bang, di Bawaslu itu sekarang ada edaran tentang konsolidasi demokrasi. Nah, ini kan saya kira Bang Roop ini kan juga pelaku juga sebenarnya di dalam penyelenggara pemilihan umum teman. Saya lihat juga aktif di KPU beberapa waktu lalu. Nah, sejalan dan seiring itu kita adanya support ya apa? Pernah dengar gak kita Bang? Bawaslu punya gawe pemutakhiran data pemilih, ada verifikasi partai politik. Pernah dengar gak nih? Pernah Dengar. Nah, kalau kemarin kita ngobrol sama dan kebanyakan begini ya kan teman-teman yang di Ansor, di Banser ya kan, itu ya kebanyakan teman-teman yang terlibat dalam pesta demokrasi ya kan. Mereka terlibat aktif baik di PPS ya kan, baik jadi penyelenggara ya pokoknya. Iya, pokoknya ikut terlibat dalam penyelenggaraan maupun dalam pengawasan partisipatif kan seperti itu. Ini sinergi dengan kita bahwa memang membangun komunikasi itu tidak hanya di dalam internal Bawaslu saja, tetapi juga harus keluar. Nah, hari ini kita ngobrol dengan kawan kita dari Banser ya, kebetulan dengan Bang Roop ini ya. Ini tadi jawabannya bahwa seluruh kegiatan sumbangsih, itu enggak usah banyak ngomong sumbangsih aja, itu sumbangsih ada kontribusi, ya kan. Jadi kalau bicara demokrasi itu total, secara teori juga diomongin, secara praktek bergerak gitu Bang ya. Bergerak. Nah, gimana itu Bang? Iya. Artinya apa? Prosesnya jelas gitu maksudnya. Artinya Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan dari teman-teman baik itu yang aktif di organisasi maupun masyarakat umum kan, apalagi organisasi kepemudaan kan seperti itu yang rata-rata organisasi kepemudaan di Samarinda ini kan semuanya aktif kan seperti itu. Nah, kita harus gayung bersambut, harus tolong menolong bagaimana supaya demokrasi tetap berjalan di bermitra, harus bermitra ya kan, harusnya ini ya bermitra, bekerja sama ini ngopi sering-sering aja ngopi dengan organisasi-organisasi itu kan gitu kan. Jadi terlepas dengan kepentingan mereka mau nanti mencalonkan diri itu urusan lain ya. Urusan lain, betul. Kita satu frekuensi bahwasanya ketika ada pesta demokrasi harus sukses ya kan, betul. Jadi ngopi itu harus ada manfaatnya. Nanti kembung sampai ngopi nggak dapat manfaat. Nah ini kalau kita ngopi dengan kawan-kawan Banser nggak kembung tapi dapat manfaat. Karena apa? Ya karena banyak juga teman-teman dari Ansor, dari Banser yang menjadi penyelenggara pemilu. Nggak hanya ngomong saja tapi sudah masuk di ranah itu. Ini satu poin yang memang harus kita jaga, kita rawat. Bagaimana kontribusi teman-teman gitu. Setuju kan Bang ya? Setuju. Nah, jadi kalau menurut Abang ini apa nih saran dan masukan untuk Bawaslu ini? Selain tadi harus bermitra, harus kira-kira yang semoga Bawaslu masih terus bergerak lah walaupun efisiensi anggaran gitu kayak. Iya. Saya pikir ya kan dengan bermitra dengan organisasi-organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, semua lini itu adalah hal yang bagus ya kan, bagus, perlu dilanjutkan. Tetapi kita juga harus merambah ke bawah. Artinya begini. Bawaslu kan tetap. Ya. Nah, Panwascam ke bawah itu kan ad hoc. Betul. Untuk saat ini ketika tidak ada pemilu maka mereka tidak ada. Tidak ada, betul, tidak ada. Yang akan melakukan pendidikan politik ke tingkatan RT itu siapa? Ya harus kita. Ya. Pengawasan partisipatif ya. Kan? Betul. Artinya lebih baik daripada mengobati itu. Tindakan preventif. Ya, tindakan preventif lah ya kan, tindakan preventif sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Itu kan penting. Betul. Mitigasi itu perlu. Mitigasi penting, tingkat titik kerawanan yang medical check up lah kalau dalam sedia payung sebelum hujan. Saya setuju. Dalam indeks kerawanan pemilu itu kita ada medical check up itu. Jadi medical check up-nya itu yang membangun komunikasi. Nah, dari komunikasi itulah misalnya dari Banser ngomong ada titik kerawanan pemilu di potensinya seperti ini. Misalnya secara geografi,
kan banyak anggota di seluruh 10 kecamatan 59 kelurahan itu nggak mungkin dia nggak akan bercerita kan. Nah, kondisinya masing-masing. Nah itu nanti juga menjadi entry point teman-teman di KPU, teman-teman di Bawaslu untuk bisa mereview semuanya tentang lokasi misalnya. Nggak hanya lokasi, tentang potensi sosial misalnya. Kalau di Lojanan itu banyak orang keluar masuk bekerja di perusahaan, tapi kalau ada pelabuhan orang keluar masuk dari luar, nah itu juga ada potensi. Nah itu Bang sebenarnya ya ada tidak di Sungai Kunjang di Lobahu pertambahan penduduk sangat eksodus karena banyak perumahan. Betul. Itu juga menjadi salah satu medical check up kita. Artinya gini ya kan, saran buat Bawaslu ya kan, kalau ketemu itu jangan cuma stakeholdernya saja. Oh, ya. Boleh. Ya, kalau perlu turun ke masyarakat. Dalam bentuk apapun ya kan. Banyak kegiatan yang bisa dikolaborasikan dengan pemerintahan tingkat bawah, kan seperti itu, atau organisasi tingkat bawah. Baratnya begini ya kan, kalau ada ada ya nggak usah jauh-jauh lah ya kan, kalau ada kami Banser ini mengadakan pertemuan rutin di tingkat kecamatan atau kelurahan, datang ya kan, kita undang datang ya kan, habis itu memberikan pendidikan politik di situ juga nggak masalah. Nah, ya kan? Itu dia. Itu penting. Itu penting ya kan? Itu sepakat. Kita terbuka memang untuk saran dan masukan, karena kalau kita menutup saran dan masukan, bagaimana kita mau berbenah ini? Ini yang penting juga. Karena ini berkelanjutan. Ya. Harus diingatkan terus ya kan, supaya tidak ada pelanggaran lagi kan gitu. Tidak ada pelanggaran lagi. Oh ya, ngomong-ngomong ini, dalam berapa hari ke depan nih ada kegiatan besar selain apa kayak gitu kan? Gini ada rencana apa? Rencana kami mungkin menjelang Ramadan ini ya, selain Imlek mungkin kita akan mengadakan pawai obor ya kan di beberapa kecamatan gitu. Itu dia pawai menyambut bulan Ramadan. Ini pawai itu juga kegiatan sosial itu. Iya kan. Itu rutin ya Bang ya itu ya? Ya itu rutin kita lakukan sebelum Ramadan. Gitu. Ini ada rencana perurutan lagi nggak ini? Perurutan lagi terus apa? Untuk bulan-bulan yang akan datang ini. April insya Allah ada nanti. April. Cuman tempatnya jauh ya kan gitu. Itu ada di Klater Batu Dasar ya kan. Iya. Itu dibuka di sekolahan-sekolahan atau memang kita khusus buka secara besar, umum? Ya? Oh, secara umum ya kan, siapapun yang mau ikut silakan. Iya. Nggak masalah. Betul. Sahabat dan kawan Bawaslu, ya inilah sebenarnya yang kita lakukan. Konsolidasi demokrasi itu ya tidak hanya sekedar teori, tapi juga prakteknya ya. Ini tadi saya sebenarnya juga hari ini harus menghadirkan narasumber yang berbeda nih, cuman karena berhalangan, kebetulan kawan kita ini bisa dikontak ini ya, tapi nggak apa-apa. Inilah kita akhirnya bisa tahu bahwa Banser itu di Samarinda anggotanya ada udah 1000 dari tingkatan kelurahan ya Bang ya, kelurahan, kecamatan hingga kota. Bayangin kalau 1000 itu berharis gitu ya, itu berapa kilo ya kira-kira? Sedikit aja kalau di lapangan Polres itu. Sedikit aja 1000 itu. 1000 itu sedikit aja kelihatannya kalau di lapangan. Satu lajur gitu kira-kira berapa? Ya panjang itu, lah. Panjang itu kan? Kalau 1000 itu ya panjang. Karena mengumpulkan ataupun mengidentifikasi anggota 1000 itu ya enggak mudah itu. Itu keluarga besar gitu. Dalam konteks ini Bang, jadi kita nih ya karena kerja Bawaslu ini kan orang menganggap bahwa ya habis pemilu ya sudah gitu. Ini enggak, ini kita berkelanjutan. Jadi ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, itu artinya ya milah-milih, ngecek recek. Ada masyarakat yang memang kan basisnya nik gitu ya, ada yang meninggal di lapangan benar apa tidak. Terus untuk disabilitas kebenarannya apakah dia sudah masuk di dalam daftar pemilih. Terus yang kedua, purnawirawan TNI Polri aktif, TNI aktif, purnawirawan itu berapa. Nah ini mungkin kalau Bang Rob sudah nggak kaget, ini kan nanti ini simpelnya pada saat menjelang pemilu itu telah daftar pemilih tetap gitu kan. Nah yang memang
kalau kerja beneran dalam arti turun ke lapangan ini ya jam 10 sampai jam 12 itu udah panas. Kalau panas ya panas, kalau hujan ya hujan. Nah ini tidak mengenal waktu sebenarnya. Nah karena kita juga bagian dari tanggung jawab dan integritas nih Bang. Jadi kalau Bang Rob pernah dengar ya, bahkan pernah melakukan verifikasi partai politik ya, berarti hari ini juga mulai jalan semua barang ini kan. Tidak hanya berhenti pada ya kalau lampu merah ini semuanya hijau ini, tidak ada yang merah ini. Supaya Bang Roop juga paham bahwa kita di Bawaslu dan KPU bekerja, maka perlu saran dan masukan. Makanya rambu-rambu kuning itu akan selalu kita sampaikan ke teman-teman gitu. Apakah saran dan masukan itu untuk bisa membangun. Nah ini Bang, yang terakhir nih, kita ini ngomong sana kemari, ini intinya adalah kesiapan secara mentalitas kawan-kawan dari Banser itu kan. Kalau tapi mentalnya memang sudah terbentuk ya. Alhamdulillah. Terbentuk kan, pendidikan 3 bulan itu nggak sedikit loh. Kok 3 bulan? 3 hari. 3 hari itu 3 hari itu resmi ya. Kalau pembinaan mental terus ya. Terus. Gitu ya. Yang perempuan juga ada ya? Ada. Oh ada. Ini yang perempuan ini ya ada juga. Tapi memang harus pakai baju apa ini? Ya, doreng Banser. Doreng Banser ini. Doreng Banser ini. Ini udah nggak dibayar, bagaimana mereka mau apa ya? Mendarmakan diri gitu nah Bang. Nah, boleh dijelaskan nggak Bang kondisi akhir-akhir ini tentang apa ya? Politik secara nasional seperti ini gitu kan. Nah, menurut Bang Roop ini demokrasi yang memang seperti apa sih Bang? Coba nggak hanya demokrasi Pancasila, maksudnya itu harus seperti apa gitu. Saya pengen dapat masukan gambaran tentang, karena nanti pemilu 2029 ini ada yang penting ini. Kemarin saya ngobrol dengan Dinas Diskominfo bahwa video-video yang berbasis AI itu juga rawan untuk disalahgunakan. Misalnya orang bisa membuat video ini untuk kepentingan ini. Nah, ini nanti juga akan memangkas apa ya? Jadi troublemaker ke depan ini, Bang. Menurut Abang gimana ini? Ya menjadi tantangan tersendiri ya. Menjadi tantangan. Artinya apa? Artinya video-video itu kan bisa kita rekayasa, cerita yang tidak ada bisa kita adakan, cerita dan yang sesat ya. Iya, betul. Dan seolah-olah ya memang betul kan seperti itu. Maka ya memang tugas berat kita menjelaskan bahwasanya ya itu tidak asli, itu IE ya kan. IE betul. Membedakan antara IE dan yang betulan ada ya kan, itu harus cross check, harus jeli, harus diberikan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu, gini ya kan, kebohongan yang diulang-ulang dan disupport oleh sumber daya itu akan menjadi sebuah ketidakbohongan atau sebuah kenyataan. Tetapi ketika kenyataan yang disampaikan tidak disupport dan tidak diulang-ulang, itu menjadi sebuah kebohongan. Dianggap menjadi sebuah sering kebohongan. Memutarbalikkan fakta gitu artinya ya. Sering memutarbalikkan fakta. Iya. Nah, makanya apa? Ketika kita mau memberantas kebohongan itu, maka sumber daya itu harus diputus. Nah, ini di dalam program perekrutan materi-materi kebanseran itu udah mulai digarap nggak Bang itu Bang, bahwa memilah yang benar dan tidak benar gitu kan? Oh ada ya. Ada. Artinya kita sudah wanti-wanti ya kan. Boleh silahkan share video ke sini, tapi dalam artian ini adalah video untuk kita diskusikan. Benar atau tidak, berita ini benar atau tidak. Betul. Seperti itu. Nah, kalau memang berita itu tidak benar ya kan, maka kita nyatakan ini tidak benar. Bahasa kerennya adalah tabayun digital. Iya, tabayun digital. Iya, ya kan, ini gitu, kalau teman-teman NU udah biasa ngomong tabayun digital. Karena digital, betul. Tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti ini juga akan masuk di anggotanya Bang Roop ini, karena mereka yang Gen Z itu lebih harus bijak ya, menggunakan 2 jempol ini untuk apa ya, nggak bisa dipungkiri Bang, semua orang hari-hari pegang Android terus ya kan, nggak bisa dipungkiri racun itu sudah
Jadi untuk bisa memilih dan memilah memang harus ada edukasi. Nah ini menurut orang ini hal sepele, tapi kalau sudah racun ini masuk dan itu terjadi, nah ini penyesalan nanti di belakang itu perlu, karena banyak berita yang memang ataupun kejadian yang dianggap lumrah sebenarnya tidak lumrah Bang gitu kan. Nah ini sesi terakhir nih, saya pengen ada statement dari Bang Roop ini tentang demokrasi kita, tentang ya buah pikir atau gagasan dan ide apalah yang bisa disampaikan di kawan dan sahabat Bawaslu kita nih soal penguatan kelembagaan dan sebagainya tuh. Silakan Bang. Soal penguatan kelembagaan. Ya ini. Bentar, apa ini? Ini kita ini pokoknya akan bertemu terus ini. Yang jelas begini ya kan, pesan statementnya Bang. Statement ya. Ya untuk statement saya untuk anggota Banser di seluruh Samarinda ya. Kita harus tetap menjaga demokrasi ini sesuai lurnya ya kan, sesuai jalurnya, sesuai hitohnya ya kan. Nggak usah ibaratnya keluar jalur, jangan sampai keluar jalur. Kita demokrasi ya tetap kita jaga seperti ini, kenegaraan kita juga tetap seperti yang diajarkan oleh para leluhur kita ya kan. Ketika negara memanggil, ketika lembaga negara memanggil untuk keterlibatan kita dalam gema atau gawe demokrasi, maka tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Kita wajib turut aktif berpartisipasi dalam mensukseskan pesta demokrasi ketika itu dibutuhkan, kan seperti itu ya. Ketika sudah selesai, maka demokrasi yang ada, yang sudah terjadi, sudah melalui sesuai dengan prosedur yang ada, harus kita jaga. Dirawat seperti itu. Luar biasa nih. Jadi ketika kawan-kawan dari Banser diminta untuk tenaganya aktif terlibat di penyelenggara pemilu, siap. Siap. Luar biasa ini. Ketika sudah selesai kembali ke barak lagi. Kembali ke barak kita lagi. Konsensus yang ada kita rawat. Nah, itulah statement dari Bang Roop selaku Kasat Korcap, Kepala Satuan Koordinator Cabang Banser Kota Samarinda. Saya Sugeng Prasetyo. Saya mohon untuk saran dan masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bawaslu. Salam.